Oke, halo dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sugeng Enjang, WO bro, WP channel kembali menyapamu. Pokoknya salam satu hobi, ora kembang, ora kondiang. Masih bareng YouTuber kondiang Kota Wonosobo, Presiden Kembang Goyang, Sopon Henara Mas WP. Waduh, YouTuber kondiang melintang. Waduh, yang kenalnya nunjang palang nganti kecemplung belumba. Waduh bro, hari ini kita jalan lagi. Kita akan menyoroti satu rumah dan ini sudah banyak dilakukan redekorasi ya. Nah ini masih ingat teman-teman? Di perempatan desa. Ini. Nah, ada yang berubah mas? Apa? Ya kalau dulu di sini yang bekas cocolan ini ada pohon kelengkengnya. Nah pohon kelengkengnya sekarang sudah tumbang, tidak ada bro. Kenapa mas? Karena ini dibuat diperlebar untuk garasi mobil, untuk menggeledah mobil. Oke, suasana masih fresh, masih seger buger ini. Oke, kita akan coba untuk dolan dan blusuan, kita ngonten nggak usah jauh-jauh karena apa, di sekitaran rumah sudah disediakan konten oleh Tonggo Teparo sing walah jan sangat-sangat menginspirasi. Oke, kita mulai dari yang sini dulu. Oke, kita mau kemana? Mau ke makam, balai desa, masjid, atau ke manggis? Nah, bro. Nah ini karena rumahnya pas di perapatan. Oke, kita lihat ya bro. Ini apa kira-kira? Ditutupan ki kira-kira besengnya apa gendar apa pulih? Kita lihat ya bro. Wah, yang dibuka apa? Ternyata ada. Ini biarkan kita buka sini dulu. Ternyata ada nih, ada sansevieranya. Wah ini sip. Nah ternyata ada sansevieranya, ini diletakkan di meja. Nah jadi di sini kalau dulunya adalah tempatnya ini, nah beberapa rak bunga yang di situ dulu tempat duduk, tempat tamu dan buat selonjoran, sekarang dipindah di sini menjadi tempat duduk dan ada mejanya, terus ada sansevieranya. Ini sansevieranya wah jos bro. Ini pagoda mungkin ya. Oke, bawahnya masih ada nih, ini gold flame atau apa, gold flame sepertinya, dan sudah berbunga teman-teman. Jadi tandurannya kemana mas? Tandurannya disulap menjadi di samping rumah. Nah ini masih pagi banget ini. Nah nih teman-teman, jadi toklek lagi melek langsung ngonten. Nah ini bisa dicek teman-teman. Tandurannya subur-subur ini, walaupun ini sansevieria tapi juga bisa terawat mumjuk menggunakan pot yang memanjang. Nah nih sampai sana teman-teman. Terus samping kanan kiri di depan itu kalau kita jalan ke depan nanti kita lihat ada penampakan begonia. Terus di sini sebelumnya ada wit jeruk yang dikawinkan silang dengan peperomia bro. Nah ini kok metune ongol-ongol bro. Wah, nah ini ya. Sekarang ini larian pot yang kedua dan ketiga ini kanan kiri. Itu ada begonia. Nah, begonia apa mas? Nih bisa dicek sendiri teman-teman. Wow, nih begonia. Nah ini legualet dan tumbuh subur di bawah wit jeruk. Kemudian di sini ada begonia Christmas yang pada masanya ini sangat-sangat luar biasa. Ini mumjuk kayak ngene iki mbiyen bro, ora entuk 250.000 bro. Tandiane orang. Saya pernah itu dulu ngonten tekan Purbalingga ya bro. Wah oleh-oleh begonia bro, walah janjos bro. Begonia nih, oke. Ya ini saya foto dulu ya. Saya ini ada tak di foto bro. Sama apa mas? Nanti semakin siang ini kurang jos. Nah, oke ini saya jepret dulu. Oke, nah nih wah, ini penataannya sungguh aduh yang mempesona. Ternyata juga butuhan loh bro, view yang bagus untuk cover ya. Oke, sekarang kita maju ya. Nah sampai di sini di kanan saya ini ada begonia yang tatakannya luar biasa. Pakai apa bro? Pakai gulungan kabel. Gulungan kabel loh bro. Nah fungsinya apa? Untuk meninggikan pot bro. Untuk meninggikan potnya, jadi potnya biar tidak kelihatan bujel, kelihatan bantat. Nah ini
Christmasnya mumbu-mumbu ini memanfaatkan air hujan. Nah, ono motor lewat, syuting sih bro, motor lewat. Iya, begonia nih ke syuting, motor ya ke syuting. Ini ada rek wallet, yang sampingnya ada rek spider, terus ada itu semacam apa ya, Christmas atau bukan ya, nanti lali aku bro sini begonia nih. Oke, nih ya di sini lah nih. Wah, nih semua tumbuh subur rimbun hanya mengandalkan air hujan, karena di atasnya ini bisa dicek teman-teman, ini langsung, nah nih, oh kan hanya tritisan rumah, jadi tidak ada aling-aling orang enak capingan ini bro nih. Tapi bisa dilihat malah jos ini bro nih, ketika semua dihujan-hujankan itu hasilnya luar biasa. Jadi teman-teman bisa ngecek sendiri ya nih perbedaannya mas bagaimana. Nah ini jadi beberapa tanaman hias yang notabene hanya memanfaatkan air hujan. Bagaimana kondisinya? Wah, kondisinya luar biasa dah. Jadi kondisinya itu terpantau aman dan tambah mumbyuk, bisa dicek sendiri. Oke, kita maju lagi ya. Nah, kita lihat ini untuk buah-buah. Ini buah jeruk ini menggunakan pot besar karena memang dia butuh media pangan yang luar biasa. Karena untuk pertumbuhannya ini mungkin 2 sampai 3 kali lipat daripada tanaman hiasnya. Oke, terus ada watermelon. Ini bagian watermelon yang dikawinkan silang karo keladi ya. Nah ini, wah bisa jadi nanti bercak darahnya ini akan trotol merah di watermelonnya. Oke, nah ini wah iki tiru bro lah, anak gendeng yang digunakan untuk tatakan. Wah janca sih, walah lagi ini bro, mumbu luar biasa loh bro. Gunamu dong ini rasa begonia nih, ini hanya di hujan-hujankan loh, tenang saja nih, khususnya daerah dingin ya, ini DWL tinggi Wonosobo ini loh, cuman di hujan-hujankan. Bagaimana mas kalau Wonogiri bisa dicek di YouTube Mas WP pas live mudik itu, begonianya juga mungkin malah bisa lebih besar dari ini daun-daunnya, tempatnya Mbah Uti itu. Walah. Nah, walaupun di daerah yang tropis tetap dia bisa hidup, bisa rimbun, bisa subur loh, jas nih. Oh nih, terus di depan ada polkadot, ada mukadot. Walah, ini semua tanduran hanya di sini. Ini belum yang di depan loh bro. Nih ada opaknya juga nih, begonia opaknya bisa gudem-gudem. Penataannya sungguh spektakuler bro. Nih ini hanya digeletakkan saja di sini, hanya digeletak-geletakkan saja. Wah sak jose. Watermelonnya sudah kelihatan mumbu seger bugar. Nih walah. Nah media tanamnya apa mas ini? Saya cek semua hanya menggunakan tanah sekam bakar, ada sekam sekam kering, kemudian apa mas, sriwedari, apa mas, serintil wedhus dan sinar matahari pagi. Loh, nih teman-teman bisa dicoba, bisa diracik sendiri di rumah untuk menghasilkan tanaman-tanaman hias yang beautiful and wonderful. Itu ya butuh perawatan, butuh diunyel-unyel, butuh diucel-ucel, butuh di rumat. Nah ini pada masanya juga walah, ini satu pingisan street gitu aja dulu ya padahal 100.000 loh. Sekarang itu 100.000 udah dapat yang mumbu teman-teman. Ini ya. Oke, terus di depan saya ini ada deretan watermelon yang sangat luar biasa nih. Bro, lu tak kandani. Piye mas cara teknik penataan ini menggunakan batu. Gini orang ben orang gunjit karena orang jomblang jika minyak rem bro. Jadi kan ini bakal nang dindi. Jadi salah satu tipnya ada menggunakan minyak rem. Ini minyak rem loh bro, ini mobil. Walah jan. Oh no way. Terus ini ada buah naga sepertinya ini. Oke. Dan ini wes jas ini luar biasa. Bisa seperti ini ya. Penataannya cakep sekali watermelonnya.
Di kamera itu padahal ini di bawah pohon belimbing nih. Nah, watermelonnya cakep banget, keren dan luar biasa. Ini penataannya memang sengaja ditaruh di sini. Terus di samping kirinya ini ada diven ya. Oke, yang pasti ini watermelonnya nih jos sampai sana menggunakan mas tatakannya biasa roll kabel. Nah, ini karena masih kepagian lesotingnya ya bro, jadi masih hening ya, walaupun sudah mulai lalu lalang para tetangga, para warga untuk dolan-dolan. Wah keren, ini penataannya sungguh luar biasa. Nah, sederet watermelon, samping kanan saya ini ada watermelon lagi, dan kedepannya ada peperomia bintang, dan ini ada yang sudah merambat gancet sama tembok bro. Nah nih ada pilo kelinci, wah ini sampai atas, ini bisa dicek, jadi akar anginnya itu sudah nemplok neng tembok. Nah ini nemplok neng tembok. Wah pilonya nih jos kan. Nah teman-teman bisa ikut-ikutan. Nah karena yang baik itu bisa diambil faedahnya, manfaatnya. Keren bro di sini bro nih. Woi mantap jiwa. Nah ini juga dari sini juga sip, marku sip. Nah terus kita maju sedikit ya. Waduh, kita maju sedikit dah. Apik banget ini, berarti penataannya sudah mengalami redekorasi, renovasi yang luar biasa nih sampai sini. Oke nih. Oke teman-teman, ini dia. Wah. Nah ini bisa dicek di sini masih dengan watermelon lagi. Oke, watermelon ini berada di bawah pohon belimbing, jadi secara tidak langsung pohon belimbing yang di atasnya ini mana mas nih, ini pohon belimbingnya ini menjadi payung teduh. Nah untuk si tanaman hias yang berada di bawahnya ini, sehingga air hujan tidak langsung jatuh netes di ini daun ataupun media tanam, sehingga tidak terjadi cipratan-cipratan yang menyebabkan lemain delewer kemana-mana. Nah jadi dia akan jatuh menetes sebagai percikan-percikan air. Wah jadinya aman. Nah ini ada sisa-sisa peninggalan company. Nah ada apa mas? Ada yang namanya ini namanya gelombang cinta. Wah bukan tsunami, bukan. Wah ini berada di samping rumah, kemudian di bawah pohon bimbing pas pinggir jalan. Nah ini orang ngantul kok delongnya sonong liwat kok. Nih jadi ini memang jalan yang digunakan untuk lalu lalang loh, atau tandani ngandel loh bro. Jadi orang yang lewat di samping rumah ini atau siapapun yang lewat sini itu akan termanjakan pemandangannya dengan tanaman hias di sini. Wah jangan welok tenan iki bro. Welok yakin jangan dene sih luwes iki. Nah ini jadi pohon ini multifungsi ya bisa nggo gandulan barang bro. Tanggo gandulan ya rusak iki bro. Nah hadis, dan kita sampai di pertengahan ini. Wah oke. Baik, masih dengan Presiden Kembang Goyang. Waduh itu berkondang ketawa no sob. Oke passwordnya waduh main kuis bro. Nih oke, yang paling menawan lagi adalah baretnya. Baret teman-teman bisa dicek, itu bisa ngecek baretnya luar biasa nih. Baretnya itu jangan bola aduhai mempesona ini. Nah, penataannya luar biasa juga. Itu bahkan untuk lebih tinggi menggunakan trim bekas wadah cat. Nah itu kan jadi terlihat tinggi, itu apik banget. Dan yang di depan sana malah menggunakan roll kabel, gulungan roll kabel itu biar apa, tingginya sama rata. Nah ini, dan kembangnya itu jos mumbiuk mempesona. Nih kita mulai ke kelas anthurium bro, potnya putih-putih, dan kalau kita lihat di bawah di sini ada wadah endok. Nah ini sore bro, nah kita takannya menganggo wadah endok ya, peti telur itu loh. Peti endok loh bro. Nah ini cuman ini rada gapuk. Nah, hati-hati ngombahan. Ini semakin lama kan biasanya semakin madet semakin kuat mbaan gapuk. Oke terus ini
Nih ada beberapa tanduran tanaman hias yang waduh kembangnya sudah mulai merah merona. Nih anthurium, ada anthurium Holland, ada anthurium tricolor. Kemudian di samping saya ini watermelon masih di bawah pohon blimbing. Jadi pohon blimbing ini sangat-sangat berjasa untuk mereka semua ini. Nah nih yang paling jos adalah ini, baretnya luar biasa. Ini semakin dihujan-hujankan, semakin banyak kandungan air, nah, dia semakin menunjuk. Jadi tanaman hias ini di sini ini contohnya yang ini memang benar-benar terawat. Jadi semua tanaman hias yang ada di sini benar-benar kecemek dan benar-benar kerawat sama yang punya. Contoh baretnya luar biasa. Nah, ciri khas keladi itu kalau semakin banyak kena air dia malah semakin mumbyuk. Nah, ini. Jadi kenapa banyak keladi yang dorman itu biasanya satu kandungan airnya kurang. Ini bisa kayak gini ya, nah, bagus banget. Terdengar suara bocah dolanan ontel. Ada Mas Aib dan Sabit. Dia. Nah, guys, dolanan. Nah, aku parkir ngarep kono ngene anu Mbak Rara. Nah di sini tricolornya. Kemudian ada zebra bro. Nih zebra Anthasoma. Buah ini sudah mulai kelihatan serenging ini. Jelas banget ini. Nih bro. Nah Anthasomanya juga mumjuk-mumjuk, memanfaatkan air hujan juga. Kemudian bisa dicek sendiri loh. Nih ini banyak sekali tukulan-tukulan. Ini kalau dipisah, dipital, diculik anak ini sudah dapat anakan banyak banget karena dari satu indukan sudah menjadi beberapa ini. Nih loh bro. Oke. Nah ini, walah. Ciri khasnya adalah ini ada lorek-loreknya ini ya, seperti tulang punggung. Nah geger. Nah ya. Oke, kita bandingkan dengan baretnya loh. Nih kayak dibandingkan kayak gini. Wah lah nih ya. Oh cakep kan, baretnya super duper mumbyuk. Ini ya tidak kalah mumbyuk tapi lebih mumbyuk iki. Waduh janjos sih bro, ada dua ternyata bro. Nah ini kelas zebranya ada dua. Wah ada dua, jos banget ini. Wah kok bisa kayak gini ya bro, penataannya ini luar biasa loh. Nih hanya modal wah ini apa bro, tinggal apa thumbnail ini apa gitu. Tak sih ini. Nah, thumbnailnya pakai ini juga bagus set. Nah atau dari sini. Nah jadi kan semua terlihat indah pada waktunya. Wah lah just ini. Wah bisa lah kita foto. Atau dari sini. Nah ini juga boleh. Nah ini mantap keren bro. Oke kita maju. Ini sekarang kita ke sini. Ini ada anthurium lagi yang lebih mumbyuk lagi. Wah ini di sini loh. Ini yang saya katakan tadi, kalau bawahnya menggunakan apa tatakannya mas, gulungan kabel. Nah ini membutuhkan 3, sementara ini untuk potnya diameternya sekitar 40. Oke di sini ada beberapa anakan anthurium loh. Nih anthurium. Nah, dan ini yang ini menggunakan kaleng black wadah cat. Nah ini bisa dicek. Nih jenis anthuriumnya ini gede, mungkin ini lokalan F1 dan ini bakal buahnya. Wah bakal bijinya kok bakal buahnya. Ini bisa dicek ya udah lo nih, jangan diunggi bro. Nah daunnya segar bugar, tertata rapi. Terus nih woi keren. Nah yang di sini nih presiden kah. Ayo teman-teman bisa cek sendiri. Nah nih semakin terkena sinar matahari warnanya itu semakin bagus. Nah apalagi ada beberapa daun muda yang sudah mulai jebeber ini. Nah ini kan cakep banget di sini, betah pada kan konten. Nah nih terus sampingnya ini kita memanfaatkan ada rak yang kalau
awalnya ini di depan, sekarang pindah ke sini. Vertical gardennya ini digunakan untuk menggeletakkan begonia dan mayoritas keladi Caroline red, ini apa jenisnya, baret. Nah terus ada ini Gingerland, bahkan sampai nah ini yang red spider yang di situ. Di bawahnya ada Lenswarden. Nah ini ya kan, ini semua keladi di sini. Dan ini pas banget kalau di terapi di sini, baik keladi-keladi yang baru anakan maupun yang dorman, itu kalau dihujan-hujankan ini sangat-sangat cocok, nanti pertumbuhannya cepat. Yang dorman bisa langsung keluar tunas atau daun yang muda. Wah, nah ini oke. Nah ini anak ada anggrek, kemudian ini ada beberapa, ini ada gendul barang di geletak ini ya bro. Nah ini, wah ini di sini anggrek dan depannya anthurium, berarti di sini mayoritas kelasnya anthurium. Wah ini ada space baru anthuriumnya, ini bisa dicek. Wah ini teman-teman bisa ngecek. Nah anthuriumnya beraneka macam, ini semacam safari. Terus kalau tidak salah, nah terus ini mungkin apa ya, lidah api atau bukan ya, presiden lah inilah bro. Wah ini, nah ini nanti yang akan menjadi bakal bijinya ini. Nah ini bagus banget. Nah terus yang bawahnya ini masih banyak lagi. Nah ada ayo bro, nah ini apa, ini masih ingat ini? Nah, tulis di kolom komentar apa aku kelalen. Nah kalate ya bro. Nah oke, nih buah ini yang paling merah di dekat daun merah merona. Kalatianya juga bisa rimbun nih, roset bro. Wah keren banget. Jadi kalau yang bagian di belakang ini, nah ini disulap ya bro. Hotel ayam, ini hotel ayam, kandang ayam di sini. Nah pindah di sini set. Nah ini ayamnya nggak ada, adanya adalah macan. Nih mana nih tapak macan, dan beberapa alokasinya yang far itu ya. Ini di belakang nih, dan ini penataannya sangat apik, menarik. Oke, kita sambil jalan ke belakang nih. Oke teman-teman, jadi kalau bisa teman-teman lihat apa yang menarik di sini, gulungan kabelnya. Nah gulungan kabelnya ini dimanfaatkan buat tatakan, nah untuk menopang segala macam bentuk atau segala macam tanaman hias. Nah ini dengan model pot yang berbeda-beda. Iya, nah terus di sini anthurium lagi. Kalatianya juga api. Wah ini. Nah teman-teman silahkan, yang suka dengan peranthuriuman bisa untuk dibuka-buka koleksinya Mas WEP. Itu banyak banget bakul-bakul yang menyuguhkan, menjual tanaman hias tentunya anthurium dan seandainya. Nah ini ada keladi tato. Saya baru tahu bro, keladi tato itu ternyata dia modelnya hampir mirip pilo ya, merambat itu. Nah ini saya kaget pas di awal di atas sih, di rumah saya itu kalau ada sulur panjang banget, ternyata ini percabangan dari keladi tato. Wah nah ini oke, menarik ya. Pasti menarik. Oke, nah ini sampai di sini kita, walah luar biasa bro. Nah ini, wah jangan ditanya bagaimana mas kesuburan, mesti subur sekali. Ini indikasinya kalau tanaman berbunga-bunga itu insya Allah, nah dia bahagia dan subur karena apa, senang terawat. Nah ini ya, nah serengeng ini wis jedul bro, jadi kalau kita ke sana udah black light. Nah nih kita balik saja, ini ada keris dan lain sebagainya. Oke baik, terima kasih dulur kabeh, kita sambil arah pulang. Nah stay di WEP channel dengan konten-konten yang menarik tentunya seputar lingkungan dan tanaman hias bareng. Ponakan tuh. Oke, kita langsung OTW kemana mas, golek bakul sate mergane ngelih.
Oke, WO bro, WP channel salam satu hobi, orang kembang orang kondiang. Mas WP tak pamit undur diri dulu. Bareng matur sulun, santur sulun, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, bye 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 bye.